kalian nanti saya berikan catatan yang di OneNote-nya, jadi jangan khawatir. Oke, kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan nomor 26. Saya crop saja dulu ya. Ini. Oke. Misalkan R adalah bilangan rasional yang bukan min 1. Anti turunan umum dari ini adalah, saya rasa udah pada paham ya. Moga-moga adalah kalau di anti turunan atau integral tak tentu, X-nya pangkatnya naik, R tambah 1 dibagi 1 per R tambah 1 gitu ya. Jangan lupa ini C-nya. Kalau lupa C-nya dipotong nilainya. Oke, berdasarkan aturan rantai, maka integral ini adalah ya menjadi f(gx) gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya punya f(gx), coba kalau P itu sama dengan f dari gx, kan turunannya sama dengan turunan f terhadap gx atau f aksen gx kali turunan dalamnya g aksen x gitu ya. Jadi kalau menguji anti turunan, bener enggak? Ya dia turunkan lagi aja, bener enggak jadi ini gitu ya. Jika dy dx sama dengan fx, maka y sama dengan, ini tinggal dipisahkan variabel. dy sama dengan fx dx gitu ya. Jadi y-nya kita integralkan, integral fx dx gitu ya, yang nggak bisa kita hitung karena f-nya belum diberikan. Kalau nggak paham nanya ya, nanya, jangan diam aja. Kalau diam saja rugi. Persamaan diferensial ini diselesaikan dengan metode, kita baru tahu metodenya juga cuma satu ya, pemisahan variabel ya. Pemisahan variabel itu apa? Nanti ada lah di contoh, di soal tutorial yang bawahnya. Nanti aja. Kalau ini lupa nanti di bawahnya. Atau saya sebut bahwa pemisahan variabel itu nanti yang ada dy, yang ada y satukan dengan dy, yang ada x satukan dengan dx dikali silang d-nya dalam hal ini. Baru diintegralkan. Oke, berikutnya. Nah, oke, saya crop dulu ya. Ini yang hijau catatan dari saya untuk mengerjakannya. Coba. Kalau saya copy paste-nya tidak semahir Mas Robi, dia cepat sekali ya. Maklum dia generasi milenium. Saya generasi kakek tua. Oke, kita lihat. Tentukan apakah pernyataan berikut benar dengan menggunakan definisi integral tak tentu. Nah, artinya apa? Kalau benar, betul enggak anti turunan dari ini adalah yang di kanan ini? Caranya kalian jangan mencari-cari anti turunan dari ini, kecuali gampang. Gitu ya. Kecuali gampang, kayak secant kuadrat gampang. Itu kan sebenarnya turunan dari tangan. Tapi secara umum kalau udah diberikan, memeriksa benar salahnya, turunkan aja yang kanan. Betul nggak jadi fungsi yang di dalam integral ini? Ya, saya turunkan di sini. Coba saya sebut Y sama dengan 1/3 sekant pangkat 3X tambah C. Saya hitung Y aksen. 1/3 ini kita pandang sebagai U pangkat 3. U pangkat 3, U-nya sekant. Turunannya 3U kuadrat kali
turunan dalamnya terhadap X. Kali turunan sekan, atau saya simbolkan dulu. Gitu ya. Sama dengan sekan kuadrat X kali turunan sekan adalah sekan X tangen X. Sama enggak dengan ini? Oh, beda sekali. Ini sekan kuadrat. Ini ada embel-embel kali sekan tangen. Jadi ini salah ya. Salah. Yang F, coba kita periksa yang F ini. Itu saya sebut Y sama dengan sin X dibagi X. Saya hitung turunannya. Pakai perkalian. Jadi apa? Turunan sin gitu ya. Cos X kali bawahnya dikurangi sinnya tetap kali turunan bawahnya 1 dibagi bawah kuadrat. Nah, ini sama ya. X cos X dikurangi sin X bagi X kuadrat. Jadi benar. Begitu saja ya. Lanjut lagi. 28. Oke. Mencari antiturunan ya. Mencari antiturunan. Kita baru punyanya metode langsung kalau bentuknya sederhana atau pakai substitusi. Ya. Kita lihat soalnya. Ya kalau yang langsung kayaknya mah nggak keluar lah, udah pasti itu ya. Tapi jadi kemungkinannya yang pakai substitusi. Oke. Nah, di mana ini? Apa yang disubstitusi? Halo. Coba. Ini bisa nggak pakai substitusi ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apa? Yang Substitusi. dalam kurung U sama Tangan T. dengan? Tangan T tambah sekan T. Ah. Aduh, bentar. Harus dipisah itu integralnya ya. Ditambah sekan T gitu ya. Jadi DU sama dengan tangan turunannya sekan kuadrat T ditambah sekan T tangan T gitu ya. DT, jangan lupa DU DT. Nah, nggak langsung kelihatan kan ya. Harus sedikit diakalin. Sekan T-nya keluarkan. Saya taruh di belakang supaya nanti kelihatan sekan T-nya. Sekan T ditambah tangen T kali sekan T DT itu ya. Nah, ini kita punya. Ini kita punya ya. Pangkatnya ini. Jadi ini saya ubah dulu sedikit. Jadi maksud saya ubah ini menjadi sama dengan integral tangen T ditambah sekan T pangkatnya 9. Karena saya butuhkan ini pisahin 1. Tangen T tambah sekan T kali sekan T DT. Nah, ini kan kita punya ini. Ini sama dengan ini ya. Jadi itu DU yang saya buletin. Itu jadi DU. Jadi ini ya dari atas sama dengan lagi integral apa? Ini U pangkat 9 sisanya DU. Sama dengan naik 1 kalau diintegralkan kali 1/10, jangan lupa tambah konstanta. Nah, hasilnya kita kembalikan ke semula dalam T tangen T ditambah sekan T pangkat 10, 1/10-nya ngilang,
ditambah C. Gitu ya. Tolong kalau salah hitung. Lanjut lagi. Kalian kalau menyimak mah nanti udah kuisnya tinggal itu aja. Kalau udah bikin semua tinggal foto, upload, selesai. Nah, nomor 29. Persamaan diferensial yang menyangkut mencari anti turunannya juga ya. Saya crop dulu. Ini scroll dulu. Nah, soalnya yang saya bahas yang biru. Yang lain polanya sama aja lah. Oke. Kembali, ini ada persamaan diferensial. Harus mencari fungsi asalnya kan. Mencari Y-nya. Jadi sebenarnya mencari anti turunannya gitu ya. Kembali pakai pemisahan variabel kalau di sini. Jadi dari sini, ini nanti aja syaratnya mah. Saya pisahkan variabel yang ada Y dengan DY, yang ada X-nya dengan DX. Jadi kita kalikan silang aja ini ya. 6X min X pangkat 3 DX. Begitu. Setelah itu kita integralkan 2Y DY sama dengan integral 6X min X pangkat 3 DX gitu ya. Nah, saya hitung anti turunannya ini menjadi Y kuadrat sama dengan ini menjadi 3X kuadrat gitu. Pangkatnya naik 1, ini pangkatnya naik 1 jadi pangkat 4 kali seperempat. Jangan lupa tambah C gitu ya. Oke, saya cari C-nya. Boleh dirumuskan Y dulu atau saya nggak suka kerja dengan akar, nanti aja belakangan. Saya akan cari C-nya dari syarat ini. Y 0 sama dengan 3. Ini ya artinya. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Jadi Y-nya 3. 3 kuadrat sama dengan 3 kali 0 kuadrat min seperempat kali 0 pangkat 4 ditambah C atau C-nya sama dengan 9. Sehingga Y kuadrat sama dengan 3X kuadrat min seperempat X pangkat 4 ditambah 9 atau Y-nya sama dengan, nah, itu dulu. Kalau diakarkan ada plus min ya. Plus min akar 3X kuadrat min seperempat X pangkat 4 ditambah 9. Sebentar. Kenapa jawabnya ada 2? Yang minus memenuhi gitu. Sebentar. Coba si Profesor Jaki. Ini kok jawabnya nggak boleh ada 2 kalau kayak gini ya. Nanti kan jadi bukan fungsi. Salah Emang nggak satu, boleh dua, Pak? Emang nggak boleh dua, Pak? atau jadi bukan fungsi. 1X nanti Y-nya dapat 2. Nah, gitu. Iya sih. Nanti. Kenapa ya? Nggak boleh 2. 1X nanti 2Y. Aneh ya, belum ketemu sama saya. Belum kelihatan. X-nya. Pak, pilih salah satu aja nggak bisa, Pak? Nggak bisa sih. Iya, tapi ada 2 yang memenuhi itu. Nggak bisa ya dari sininya. Kayaknya kan emang dari awal udah Y kuadrat sama dengan sih, Pak. Udah pasti nggak Sebentar, bisa. sebentar. Di soal yang betul, saya percaya. Karena
periksa atau periksa ya. Periksa Y0 sama dengan plus min akar 3 kali 0 kuadrat min 1/4 kali 0 pangkat 4 tambah 9. Y0 sama dengan plus min akar 9. Y0 sama dengan plus min 3. Nah, yang minus nggak boleh karena diketahui di 0 hasilnya harus 3. Jadi Y0 sama dengan min 3 tidak berlaku. Kalau ini nggak berlaku, berarti yang di sini tanda minus nggak boleh berlaku ya. Jadi Y sama dengan akar 3x kuadrat min 1/4 x pangkat 4 tambah 9. Gitu ya. Nah, kalau ini baru jadi fungsi. Kalau ini bukan fungsi. 1x bisa 2y gitu ya. Begitu. Jadi kadang-kadang perlu hati-hati itu ya. Ya, saya juga nggak tahu soal itu bakal seperti itu. Terus sedikit lagi sebelum kita kuis-kuisan. Kuisnya gampang lah. Apalagi kalian ini susah kalau nggak. Susah diketahui kerjasama atau enggak lah nanti. Ya, tapi biarin aja. Minimal latihan nulis. Oke, saya crop dulu. Enak nih hari ini kuis. Pilihan soalnya saya terbatas. Kalau yang minggu lalu pilihan soalnya banyak. Oke, ini selesaikan persamaan diferensial dengan kondisi berikut. Karena ini diketahui turunan 2, ya kita integralkannya 2 kali ya. Coba. D2R dt kuadrat sama dengan 2/t pangkat 3. Saya nulisnya begini kan. Menjadi turunan 2 adalah turunan 1 ya. 2/t pangkat 3. Turunan 2 adalah turunan 1 diturunkan. Jadi saya cari R aksen dulu. Sebentar. Oke, betul. dr aksen sama dengan 2/3 dt itu ya. Semua yang ada t dengan dt, yang ada r aksen dengan dr aksen. Tapi nggak ada r aksennya ya. 3, Pak. Integralkan. Pak. Ya. 2/t pangkat 3. 2, oh iya. Kalau di ujian nulis gitu disalahkannya jadi gampang gitu. Oke. 2/t pangkat 3 dt. Kita hitung. dr aksen jadi r aksen ya. du jadi u kan gitu. Ini t pangkat min 3. Integral t pangkat min 3. Diintegralkan naik 1. Jadi t pangkat min 2. Gitu ya. Kali 1/min 2. Depannya ada angka 2 tadi. Gitu ya. Tambah C. Jadi R aksen sama dengan min 1/t kuadrat tambah C. Syarat C tadi apa ya? Ini saya pakai dulu syarat ini untuk mendapatkan C yang ini. R aksen 1, 1. R aksen 1 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan min 1/1 kuadrat tambah C. Atau C-nya sama dengan 2. Jadi saya dapat sekarang R aksen sama dengan min 1/t kuadrat tambah 2. R aksen adalah dr dt ya. Min 1/t kuadrat tambah 2. Kembali pakai pemisahan variabel. Yang ada R dengan dr
yang ada T dengan DT. Konstanta mah ikut kemana saja. Integralkan lagi. dr sama dengan min 1 per T kuadrat tambah 2 dt. Ini menjadi R. Ini integral T pangkat min 2 itu adalah naik 1. Jadi pangkat min 1, 1 per min 1. Jadi min 1 per min 1, T pangkat min 1 yang di bawah jadi T. Tambah 2T, ditambah konstanta, jangan C lagi ya. Pakai yang lain. Seperti tambah 2T tambah D. D-nya diperoleh dari syarat satunya lagi. R1, 1. Ya masukkan. R1 sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan 1 per 1 tambah 2 kali 1 ditambah D. Atau D-nya sama dengan min 2. Sehingga hasil akhirnya R sama dengan 1 per T tambah 2T ditambah D min 2. Begitu kalau nggak salah hitung. Oke ya. Lanjut lagi biar cepat. Pak, saya Kalau mau nanya, kecepatan Pak. tolong bilang ya. Nah, Pak, saya izin mau nanya, Pak. ya, Nanti kuisnya boleh pakai tulis tangan digital gitu nggak, Pak? boleh. Tapi tulisan tangan kayak saya. Oke. Ya. Makasih, Pak. Jadi kalau di OneNote enak jadi satu file langsung ya. Kalian print PDF, upload gitu. Boleh. Oke, lanjut lagi. 31. 31. Saya paste di sini. Kalian kalau perlu catatannya sementara waktu kan nanti saya kan baru upload setelah selesai. Di crop sendiri aja ya, di foto atau apa yang tampil di layarnya. Tentukan kurva Y yang melalui titik 9,4. Ini artinya Y 4, waktu X-nya 4, sama dengan 9 gitu ya. Dan di setiap titik A, FA, dengan A besar 0, memiliki kemiringan garis singgung sebesar ini. Nah, supaya tidak bingung, ini saya transfer ya. Di setiap, kan ini A sepertinya konstanta, bukan ini, di setiap titik A. Jadi boleh juga saya tulis gini, di setiap titik X, fx, boleh kan ya, ganti A-nya dengan X, maka kemiringan garis singgung 3 akar X, itu kan sama aja ya sebenarnya mah. Ya variabelnya mau dalam X, dalam A. Cuma kalau dalam A, saya takutnya, oh udah konstanta gitu. Bukan nih, setiap titik, ini variabel. Jadi saya menulisnya gini, kemiringan garis singgung itu kan Y aksen. Y aksen saya dalam variabel X. Gitu ya, sama dengan 3 akar X. Biasanya ininya nggak ditulis. Kalau udah dalam X, gini aja. Ya, Y aksen fungsi dari X gitu ya. Oke. Pak, maaf Pak, Ya. itu seharusnya Y9 sama dengan 4 bukan ya Pak? Yang atas. Oh iya. Ngaco ya. Waktu X-nya 9, Y-nya 4. Hati-hati kalau di kuis yang nanti isian gitu ya. Atau ujian yang pola tipe A gitu ya. Salah gituan, benar semua, dan nggak dilihat jalannya.
Oke, untung saya, kalau enggak saya udah banyak salah mungkin. Oke, ini gimana? Kayak tadi, pisahkan variabel. 3 akar X. Saya nulis pinggir aja supaya nggak terlalu banyak scroll. DY sama dengan 3 akar X dx. Integralkan DY. Jangan males nulis ulang ya. 3 akar X dx. Kita lihat ini integral X pangkat setengah dx. Itu adalah naik pangkatnya 1. Jadi 1/2. Naik 1 dibagi 1/2 gitu ya. Sehingga saya lanjut ini depannya Y. 3-nya biarkan aja. X pangkat 1/2 itu adalah X pangkat 3/2 atau 2 ini X pangkat 3 itu ya. Dibagi 1/1,5. Ditambah konstanta. Beresin dulu ini 3 dibagi 1/2 jadi 2. 2 akar X pangkat 3 tambah C. Pakailah syarat ini untuk mendapatkan C-nya. Y 9 sama dengan 2. Artinya apa? Saat X-nya 9, Y-nya kok 2? 4 ya? 4. Saat X-nya 9, Y-nya 4. 2 akar 9 pangkat 3 tambah C. Susah ya? Ini berapa ya? Nggak 27. istimewa. Ya, masih bisa sih. 2, 3 kuadrat. Pangkat 3 tambah C. Jadi 4 sama dengan 2 kali ini berapa? 3 pangkat 3 ya. Tambah C itu ya. Benar nggak? Anggap aja benar. Benar. C sama dengan sekian gitu ya. Supaya cepat. Y sama dengan tulis urang 2 per X pangkat 3 ditambah bilangan ini. Begitu? Oh, mau nanya, Pak. Ya? Kan tadi ada dengan A lebih dari 0. Itu cuma buat ngecek aja kan, Pak? eh Nggak ngaruh apa-apa gitu. nggak dipakai ya di sini ya? Karena nggak ada penarikan akar pangkat 2. Kayaknya nggak dipakai. Nggak perlu ya. Ya sebenarnya jawabannya harusnya ditulis ini ya. X besar 0 ya. A besar 0 kan tadi. Jadi berlakunya untuk X besar 0. X besar 0. Tapi terhadap hitungan nggak menimbulkan jadi masalah ya. Oke, nggak masalah. Ya cuma nempel aja. Kalau saya lihat hitungannya nggak ada yang menyangkut keperluannya ini. Ya karena dibatasi, udah aja batasi ikut gitu. Nggak jadi 2 nilai kayak tadi. Oke, begitu. Kalau nggak ada masalah ya biarin aja. Lanjut. 32, 33. Masih banyak ya. Oke. Kirain udah habis. Oke. Ini saya ambil. Ini kemudian yang ini ya. Saya pilih yang paling susah itu. Sebenarnya sama aja lah. Fungsinya aja kelihatan enggak gitu. Saya tulisin ya. Supaya nggak habis tempat. Tentukan fungsi posisi S dari suatu benda yang bergerak sepanjang sumbu X pada saat T jika diberikan kecepatan setiap saat ini. Sama aja dengan tadi ya. Kan V itu turunan dari S. Sebentar ada yang WA takut yang penting.
Takut dari mahasiswa nggak nyambung gitu. Eh, sebentar. Hmm, Oke, lanjut. Jadi V ini kan turunan dari S. Ya, jadi saya punya ds dt sama dengan 2 per pi cos. Aduh, pi ini cos 2t dibagi pi gitu ya. Ini V-nya diganti sama ds. Ditanya S-nya. Ya udah pakai pemisahan variabel lagi. ds sama dengan 2 per pi cos 2t per pi dt gitu ya. Kita integralkan sama dengan integral 2 per pi cos 2t per pi dt. Atau S sama dengan cos. Oh, mau pakai pemisalan atau bisa langsung ini mau dimisalkan U sama dengan itu ya, karena masih awal kita misalkan. Misal U sama dengan 2T per pi. DU 2T diturunkan tinggal 2. Gitu ya. Nah, ngepas sekali. Yang ini dan ini sama dengan ini. Kebetulan pas pisan gitu ya. Kalau berbeda konstanta juga masih bisa dikerjakan. Ini menjadi sama dengan integral cos U yang saya garisin merah jadi DU. S ini ya. Cos asalnya jadi sin. U tambah konstanta. Saya kembalikan dulu S-nya dalam variabel T. Sin 2T per pi. Ya, tadi ini U-nya. Tambah C, dapatin C-nya. Jika diberikan ini. S pi kuadrat sama dengan 1. S di pi kuadrat sama dengan 1. Artinya S-nya 1 saat T-nya sama dengan pi kuadrat. Sama sin dari 2 pi kuadrat dibagi pi tambah C. Sin ini 2 pi tambah C. Ini 0 kan? Nah, C-nya 1. Jadi S. Ini sama aja dengan soal sebelumnya ya. Jadinya sin 2T cuma ada ceritanya. Tambah C-nya 1. Oke. Lanjut lagi. Oke, saya crop dulu aja. Baru nanti dibaca. Kayaknya soal hari ini gampang-gampang. Untunglah dibawakan saya jadinya gampang-gampang. Sebentar. Saya ambil yang A ya. Yang B cocok buat kuis ya. Oke. Sama aja lah. A dan B aja fungsinya aja. Yang berbeda. Tentukan fungsi posisi sebuah benda jadi S-nya. Kalau di atas tadi S ya. Kalau posisi itu S. Yang bergerak sepanjang sumbu X. Pada saat T. Jadi ST-nya diminta. Jika diberikan percepatan, kecepatan awal, dan posisi awal sebagai berikut. Ini saya sepotong aja ya ini. Kan A itu sama dengan turunan dari V. Kita cari V-nya dulu. Setelah dapat V, baru kita cari posisinya. Oke. Atau saya
Oh ya, kalau di ujian tuh tolong simbol-simbol yang belum ada diberi nama ya. Di UTS itu yang troli itu mana yang Y, mana yang R gitu. Nggak jelas langsung aja. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah ini kuadrat. Entah yang mana di gambarnya. Jadi kayak ini saya beri simbol dulu. Misal A, V, S itu masing-masing percepatan, kecepatan, dan posisi benda saat T. Dengan T-nya juga waktu. Nah, jadi jelas itu. Saya punya A sama dengan T kuadrat, berarti dV dt sama dengan T kuadrat, pisahin variabel, T kuadrat dt, integralkan, sama dengan integral T kuadrat dt, jadi V-nya sama dengan 1/3 T pangkat 3 tambah konstanta. Nah, ini pakai dulu untuk ngilangin konstanta yang ini. V 0 sama dengan min 3. Jadi min 3 1/3 kali 0 pangkat 3 tambah C. C-nya min 3. Jadi saya punya V-nya ditulis ulang setelah C-nya diperoleh. Ganti V-nya dengan ds dt, karena yang ditanya S. Turunan posisi. Sama dengan 1/3 T pangkat 3 min 3. Jadi ds sama dengan 1/3 T pangkat 3 min 3 dt. Integralkan ds sama dengan integral 1/3 T pangkat 3 min 3 dt. Integralkan menjadi S sama dengan 1/3 itu T pangkat 4, jadi 1/3 kali 4. 12. Min 3T tambah D, itu ya, konstanta. Ada syarat lagi di sini. Posisi 0, 0. S 0 sama dengan 0, jadi saat T-nya 0, posisinya 0. 1/12 kali 0 pangkat 4. Plus ya. Min 3 kali 0 tambah D. Atau D-nya sama 0. Sehingga S sama dengan 1/12 T pangkat 4 min 3T ditambah, nggak usah, tambah 0. Begitu. Mudah lah ya. Lanjut lagi. Masih 2. Banyak deh. Mikir. Ada ceritanya tuh harus mikir, matematiknya nggak susah. Sebuah tangki pada awalnya berisi air penuh sebanyak 200 galon. Kemudian mengalami kebocoran. Gambarin aja tangkinya, nggak tahu berbentuk kotak atau apa. Pokoknya ada tangki ya. Ya, tangkinya berbentuk bak aja gitu ya. Ini dilihat penampangnya aja. Ini awalnya 200 galon. Jadi T sama dengan 0, volumenya 200 galon waktu awal. Bocor, ini bocor. Dengan laju ini V aksen sama dengan 20 minus T gitu ya. Nah, oke, V dan itu diukur dalam jam dan galon. Tentukan volume air yang keluar antara jam 10 sampai ke 20. Nah, volume ini bukan kecepatannya, volume. V-nya itu volume. Volume. Nah, kalau begitu kita harus mencari volumenya
setelah 20 jam dikurangi volume setelah 10 jam ini ya. Jadi yang A ini adalah volume yang keluar ya ini. Ini yang keluar kan yang dihitung. Volume yang bocor atau yang keluar setelah 20 jam dikurangi volume yang keluar setelah 10 jam gitu kan ya. Setelah 20 jam katakan bocornya udah 100 galon. Kalau setelah 10 jam bocornya 25 galon. Ya antara 10 sampai 20 tinggal 100 kurangi 20 gitu ya. Nah, yang diketahui turunannya ini yang bocor nih ya. Bukan volume di dalam tangki. Nah, dV dt diketahui 20 minus T. Nah, kita cari. Maka apa? Ini teh apa? Ini, iya betul. Kayaknya ya, laju kebocorannya ya. Jadi gimana? Kita hitung ini volume yang bocor. Pakai pemisahan variabel lagi. Ini agak susah karena cerita gitu ya. 20 min T dt. Ini volume air yang keluar ya. Dengan kecepatan keluarnya sekian. Bentar, ini ada sih. Oke, ini kita integralkan. Ini integralkan. Gitu. Ini menjadi V sama dengan volume yang udah keluar 20T min setengah T kuadrat tambah konstanta. Gimana mendapatkan konstantanya? Nah, hati-hati. Waktu T0, V-nya bukan 200 ya. Ini saya salah ya. Ini salah. Waktu, ini di mana ya nulis di sini? Saat T sama dengan 0, volume yang bocor 0 ya, belum ada yang bocor. Gitu. Jadi saya dapatnya ini V0 sama dengan bukannya 200 tapi 0 yang udah bocor. Jadi 0 sama dengan 20 kali 0 min. Hati-hati kalau saya salah interpretasi dikasih tahu ya. Atau C-nya sama dengan 0. Jadi V sama dengan 20T min setengah T kuadrat. V 20 sama dengan antara ini ya 10 sampai 20 berarti saya tulis gini, volume air istilahnya apa tadi pertanyaannya, yang keluar antara T sama dengan 10 sampai T sama dengan 20, sebut aja apalah namanya, mau P gitu ya. Maka P itu sama dengan volume yang keluar setelah 20 jam dikurangi volume yang keluar setelah 10 jam. Sama dengan 20 kali. Pak. Hah? Saya bukannya 200 ya, Pak, di soalnya. Kan ini ngitung volume yang keluar. Kalau yang Oh, 200 volume galon, nanti dipakai di sini. Saya ngitungnya ini volume air yang keluar. Nah, kecepatan keluar, karena kenapa saya pakai volume air yang keluar? Karena diketahui ini keluar dengan ini laju sekian. Bocor dengan laju keluar ini. Jadi yang saya hitung V itu volume yang udah bocor, yang udah keluar. Nah, kalau udah keluar waktu T-nya 0, mana tadi? Waktu T-nya 0 yang keluar belum ada. Gitu. Volume yang keluar.
Gitu ya. Jadi Jadi kalau buat pakai apa C sama ininya? dengan Buat 200 nol menjawab aja yang ya, B Pak? nanti. Ya. Oke, ini 20 kali 20 min setengah kali 20 kuadrat dikurangi 20 kali 10 dikurangi setengah kali 10 kuadrat. Sama dengan sekian. Hitung sendiri ya. Nah, 200 galonnya dipakai di yang B. Tentukan lama waktu yang dibutuhkan hingga kosong. Kalau kosong berarti volume yang keluar 200, betul? Nah, yang B. Tangki akan kosong bila V-nya 200 gitu ya. Yang keluar 200 sebanyak air dalam galon. Berapa T-nya? Nah, berapa T-nya kan? Ditanya waktunya. Ya, kita hitung. Volume yang keluar setelah T jam adalah ini. Pengen jadi 0. Jadi, dari sini 0 sama dengan 20T min setengah T kuadrat. 0 sama dengan T kali 20 min setengah T. Jadi T-nya berapa? Jadi T1 sama 0 nggak mungkin. T2 sama dengan berapa? 40 ya? 40. Jadi tangki kosong setelah 40 jam. Begitu. Oke. Jadi Pak, hati-hati izin aja, Pak. menginterpretasikannya. Iya, silakan. Itu bukan yang 200 sama dengan 20 T min setengah T kuadrat. Kan itu V-nya kan dalam bentuk volume yang terkurang. Iya. Oh, salah ya. Salah. Ini 200 ya. Tuh. Salah saya, salah. Jadi volume yang keluar udah 200 gitu ya. Pinter. Hampir salah. Jadi salah dong. 200 susunnya. Apa ini? Kedepanin setengah T kuadrat min 20T ditambah 200 sama dengan 0 gitu ya. Atau nggak enak ada setengahnya kalikan 2 ya. 40T ditambah 400 sama 0. Saya susah ngitungnya pakai rumus ABC aja ya. Min 40 jadi 40 plus min akar 40 kuadrat 1600 dikurangi 4AC. Istimewa kata. Jadi 1600 juga 40 istimewa kan tuh 0 ya. Per 2. Sama dengan 20 ya. Plus min. Enggak plus min ya. Ininya 0. 20. Jadi tangki kosong setelah 20 jam. Betul. Aduh, hampir salah ini. Volume yang keluar 200. Aduh, udah jam 5. Satu soal lagi. Sendiri ya? Taulah, udahlah dijawabin lah. Setelah itu siap-siap kuis. Tentukan perlambatan yang diperlukan oleh sebuah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan sekian agar dapat berhenti tepat dalam jarak 50 meter. Nah, saya kembali munculkan. Misal T, A, V, S adalah waktu, percepatan, kecepatan, dan jarak.
tempuh atau posisi ya. Saya mempunyai data yang sedang dengan kecepatan sekian. Jadi saat T0 itu ya, saat T-nya sama dengan 0 mulai dihitung nih kecepatannya 20. Nah, saat itu dia harus ngerem kan? Ngerem supaya perlambatan kan? Atau nggak digas. Nah, gitulah. Nah, pertanyaannya berapa A perlambatannya ya? Percepatan atau perlambatannya. Nah, supaya apa? Saat S sama dengan 50, ini berhenti. V-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berapa perlambatannya? Yang kita hitung. Saya punyanya kecepatan sekarang. Ya. Belum punya kecepatan. Nggak tahu gitu ya. Ini kecepatan saat T-nya 0 melaju. Ini kecepatannya pasti kan makin lama makin lambat. Jadi saya misalkan apa? Bukan ini. Saya hitung kecepatan. Gini, kecepatan sama dengan integral dari percepatan gitu ya. Tadinya saya menulis gini dulu. dv dt sama dengan A. A-nya konstan diketahui. Oke. Jadi apa? dv sama dengan ADT atau integral dv sama dengan ADT. Jadi saya dapat V sama dengan AT ditambah konstanta. Yang dicari A-nya ya. Berapa A gitu. Nah, saya punya V0 sama dengan 20. Jadi apa tuh? 20 sama dengan A kali 0 tambah C. Jadi C-nya sama dengan 20. Nah, saya punya V sama dengan AT ditambah 20. Nah, ini ada posisi. Saya harus cari posisinya setiap saat. Posisinya nggak konstan tentunya ya, kan bergerak. Nah, saya cari ini. ds dt sama dengan AT tambah 20. V-nya ganti ds dt. ds sama dengan AT tambah 20 dt. Lama-lama nulis ulang males, langsung integralkan. Bolehlah di ujian dari situ ke situ langsung. S sama dengan setengah AT kuadrat tambah 20T ditambah D gitu ya. Nah, saya melihatnya gini. Ini mobil bergerak ke sana, kecepatan awalnya 20. Kok 20. Ini anggap T-nya 0 ya. Mulai diamati. V-nya 20, posisinya 0 ya. S-nya 0. Nanti saat posisinya 50 pengen berhenti. Ini harus berhenti. Jadi saya punya saat T sama dengan 0 mulai diamati. Ini posisi dia 0 dia. S sama 0. Jadi 0 sama dengan setengah AT kuadrat ditambah 20. Salah. 0 kuadrat 0 tambah D. Atau D-nya 0. Nah, saya punya S sama dengan setengah AT kuadrat ditambah 20T. Kemudian saya punya saat T berapa gitu ya.
S-nya sama dengan 50. Ya. Sebentar. Gimana sih? Gimana? Salah. S-nya ini saya mencari saat ini mesti kita pakai nih. Saat S-nya 50, V-nya 0. Saat S-nya 50. Jadi gimana? Bingung sendiri. Oh, gimana Pak?